Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 300 yang lalu. Episode 301. Pak Henry, yang mengetahui berita tentang Kenshin. Beliau pun seketika itu terkejut. Kok bisa security memukul tuan muda? Dan Pak Henry pun menjawab, "Baik-baik Pak Michael, ini saya akan memantaunya." Pak Michael pun bicara, "Oh itu Pak Henry. Masalah ini, tuan muda, tak ingin banyak orang yang tahu. Jadi Pak Henry, jangan sampai terlihat olehnya." Pak Henry pun mengiyakan. Pembicaraan itu selesai, dan mamanya Kaori bertanya, "Kenapa ya dengan Kenshin, calon menantu kita ini?" Pak Henry pun menjawab, "Semalam Kenshin berkelahi ma, katanya terluka di pipinya, tapi ini diperhatikan kok nggak ada." Istrinya menjawab, "Lo kok bisa itu Pak? Kok bisa berkelahi dengan orang? Emang apa masalahnya Pak?" Pak Henry menyahutnya, "Hal itu entar aja Ma. Coba Mama panggil Kaori, kita tanyakan ke dia. Pasti Kaori itu mengetahui." Tak menunggu lama, istrinya pun keluar, dengan wajah tersenyum biasa, tanpa rasa yang mencurigakan. Mamanya pun memanggil, "Kaori sini kamu masuk bentar. Bawakan buah-buahan di dalam. Untuk Mas Kenshin ini." Kenshin menyahutnya, "Nggak usah Tante, ini aja sudah banyak sekali." Kaori pun menjawab, "Nggak apa say, enak lo buahnya, lagian itu kan juga nggak bikin kenyang." Lalu Kaori berdiri, ia berjalan masuk ke dalam. Saat tiba di ruang tengah, Mama dan ayahnya langsung bertanya. Pak Henry itu berkata, "Kaori, bentar sini, ayah mau bicara." Kaori pun berhenti, lalu ayahnya bertanya, "Oh ya Kaori, apa Kenshin ke sini? Dia nggak pulang semalam?" Kaori menjawabnya, "Oh itu Kenshin nggak pulang ya? Kenshin menginap di tempat kos temannya." "Emang ada apa ya?" Mamanya yang menyahutnya, "Ini Kaori, apa benar Kenshin tadi malam berkelahi dengan orang?" Kaori langsung menyahutnya, "Lo Mama kok tahu? Dari siapa Ma?" Ayahnya yang menjawab, "Ini tadi teman ayah telepon Kaori, pegawai kantor pusat, yang memberitahukan. Bahkan bos besar sendiri barusan telepon ayah pula." Kaori pun bertanya, "Lo ya kok bisa tahu ya? Padahal Kenshin nggak cerita ke orang lain." Ayahnya pun menjawab, "Entahlah Kaori, tapi yang jelas, orang kantor pusat banyak yang tahu. Apalagi bos besar tadi menyuruh Pak Michael untuk menyelidiki siapa yang berkelahi dengan tuan muda, katanya seorang pengusaha pula." Kaori, "Apa benar itu?" Kaori menjawabnya, "Iya benar ya, bahkan Kenshin semalam agak lebam pipi kirinya, dikeroyok oleh security-nya orang itu." Pak Henry menyahutnya, "Gitu kok kamu tadi malam nggak cerita dan bilang ke ayah? Kalau ada kejadian seperti ini, pasti nih Kaori bisa besar urusannya. Sini kamu tunjukkan orangnya, biar ayah langsung laporin ke polisi. Kalau perlu ayah bawa pengacara." "Apa mereka itu kagak tahu siapa yang dikeroyok ini?" Kaori membalasnya, "Jangan-jangan ya, jangan bawa ke polisi dulu. Tadi malam Kaori pun sudah bilang begitu, tapi Kenshin nggak mau ya. Dia bilang hanya luka biasa." Pak Henry pun menjawabnya, "Meski tuan muda nggak mau melaporkan, tapi berita ini sudah terlanjur tersebar Kaori, apalagi bos besar mengetahui, dan sebagian orang kantor pusat pun mendengarnya. Pasti mereka juga nggak terima. Ayah sendiri pun juga marah. Siapa emangnya orang itu? Kamu jelaskan ke ayah." Kaori menjawab, "Dia itu ya namanya, kalau nggak salah namanya Yudis. Orang tuanya juga pengusaha. Dengar-dengar katanya ya, pengusaha itu kalau mengembangkan bisnisnya, suka menyerobot tanah miliknya orang ya." "Itu sih Kaori, pernah dengar cerita seperti itu." Ayahnya pun menjawabnya, "Baiklah Kaori, hal itu entar aja, kalau Pak Michael sudah dapat pastinya. Tapi sekarang kamu cepat temui tuan muda. Jangan bilang ayah bertanya mengenai masalah ini." Mamanya Kaori, yang dari tadi menyimaknya, beliau pun bilang ke Kaori, "Kaori kamu sudah bertanya ke Kenshin. Apa nggak baiknya periksa di dokter untuk minta obat? Khawatir entar sakit lagi." Kaori menjawabnya, "Itu sudah Kaori bilang Ma. Tapi Kenshin nggak mau. Katanya cuman luka ringan. Sekarang dia pun juga nggak sakit kok Ma. Mama lihat aja itu, kan Kenshin bisa makan." Mamanya pun mengerti. Beliau lalu bicara, "Kalau gitu, kamu cepat ke sana Kaori. Entar Kenshin curiga, menunggu kamu kok lama." Dan Kaori keluar lagi.
untuk menemui Kenshin di lain tempat. Di saat bersamaan, Yudis bicara dengan Renaldi, temannya yang juga pengusaha. Renaldi itu berkata, ini Yud gua udah hubungi orangnya. Jago pukul semua, mereka sudah terlatih, dan biasa menjadi pengawal orang. Yudis pun menjawabnya, ya bagus kalau gitu, entar gua tinggal tunjukkan saja tempat eksekusinya. Gua cari informasi dulu, di mana biasanya dia berada, waktu dan tempatnya. Tapi sekarang kita senang-senang dulu, sambil menikmati hari pertama pembukaan restoran gua. Ketika itu terlihat di luar parkiran, tamu-tamu yang mulai datang. Security yang kemarin pun, yang ikut memukul Kenshin, nampak pula masih di situ. Kemudian di saat ini, bos besar yang di tempat duduknya, beliau memanggil penjaga rumah. Bos besar memerintahkan pada kedua orang penjaga itu, agar hari ini, secara diam-diam, menjadi pengawal Kenshin. Mereka langsung mengiyakan, apalagi bos besar bercerita akan hal yang baru terjadi. Kenshin dikeroyok 3 orang. Tak menunggu lama, mereka pun segera berangkat, melaksanakan perintah itu. Iwan, yang bicara dengan Ririn, setelah menjelaskan semuanya, kejadian tentang Kenshin, si Iwan pun kini akan mampir ke restoran. Seperti yang direncana, Iwan bertanya, apa Mbak Ririn gak merasa lelah sehabis belajar mengemudi? Kalau Mbak Ririn capek, baiknya Mbak Ririn saya antar pulang. Ririn menjawabnya, oh itu, aku nggak capek kok Mas Iwan. Nggak apa, langsung aja, kita makan di sana. Mendengar hal itu, Iwan pun mengiyakan. Dengan mobil baru, Iwan pun melaju ke tempat alamat restoran itu. Kenshin sendiri, yang kini bersama Kaori. Kemudian ia bilang, Kaori, tadi Iwan bicara. Katanya kalau bisa, kita ke restoran juga. Dia minta ditemani, karena merasa tak percaya diri. Kaori pun bertanya, kok nggak percaya diri gitu? Maksudnya apa ya Sai? Kenshin menjawabnya, yaitu Kaori, kata Iwan. Masa dia yang kerja cleaning service makan bersama cewek yang kerja kantoran di restoran pula, katanya gitu Kaori. Kaori menyahutnya, ah bisa aja Mas Iwan itu pakai alasan gitu, tapi nggak apa juga ya kalau kita ikut ke sana. Lagian ini kan hari libur. Kaori belum tahu kalau di tempat itu semalam Kenshin berkelahi, dan Kenshin pun saat ini ia merasa juga khawatir kalau Iwan tak bisa menahan emosi jika nanti bertemu Yudis, karena memang di situ sendiri restorannya Rena dekat dengan usahanya Yudis. Dan waktu berjalan, si Iwan yang mencari-cari lokasi, tak lama kemudian dirinya telah sampai di jalan yang dimaksud. Lalu dilihatnya bangunan-bangunan. Di situ banyak rumah makan yang nampak berdampingan. Ririn kemudian bilang, itu Mas Iwan kayaknya tempatnya. Iwan pun membelokkan kemudinya. Mobilnya dijalankan agak pelan, karena memang yang dinaiki ini mobilnya Ririn yang masih baru. Security di tempatnya Yudis itu mengira mereka adalah tamu yang akan berkunjung ke restoran. Tangan security mempersilahkan agar Iwan masuk ke tempat parkiran. Namun Ririn segera bilang, bukan Mas Iwan, bukan sini tempatnya, tapi alamat ini ada di sebelahnya itu. Waduh, untung saja Ririn ini pandai membaca lokasi, kalau tidak kan bisa gawat. Mereka bisa masuk ke tempatnya Yudis. Karena kesalahan itu, Iwan lalu memundurkan lagi mobil yang dikemudinya untuk beralih belok ke kanan. Kemudian melaju ke depan. Security-nya pun melihatnya. Orang yang baru dipersilahkan kini malah masuk ke restoran sebelah. Si Rena, yang di tempat kerjanya, melihat pula ada mobil yang berhenti di depan halaman parkirnya. Si Rena pun memperhatikan laki-laki yang turun. Ia belum melihat jelas kalau itu adalah Iwan. Di tengah hal yang demikian, Iwan pun berjalan balik ke belakang untuk melihat jalan raya. Saat itu Ririn sendiri masih di dalam mobilnya. Ia sedang menerima telepon. Lalu tiba-tiba dari restorannya Yudis, Renaldi itu keluar hendak menemui temannya yang saat ini baru datang. Lagi berhenti di depan. Dikarenakan hal itu, karena restoran ini berdekatan, si Renaldi itu pun tak sengaja melihat Iwan, salah seorang yang mengejeknya, kini ada di sini. Tak menunggu lama, Renaldi yang menyimpan dendam dan benci, tak sabar ingin membalasnya. Dengan cepat-cepat, Renaldi masuk lagi ke dalam
memberitahukan hal itu ke Yudis. Kalau salah satu orang yang akan menjadi target sekarang ada di sebelah. Yudis pun mendengarnya. Ia segera keluar untuk melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.